Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Istifaharin. Saya dari kelas AKM 1C. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang saya gunakan dalam menyelesaikan project based learning praktikum jasa dagang. Nah, dari fitur spreadsheet saya menggunakan 6 fitur. Yang pertama ada fungsi VLOOKUP, fungsi SUMIF, fungsi if error, data validation, dan juga fungsi SLN untuk menghitung penyusutan. Yang pertama ada fungsi VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini kan digunakan untuk menemukan data berdasarkan referensi tertentu. VLOOKUP ini mempunyai beberapa komponen yang dibutuhkan. Yang pertama ada sel kunci, ada tabel dasar, kolom yang diambil, lalu ada true atau false. Di sini saya menggunakan true. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau menggunakan fungsi VLOOKUP dan di mana saja saya menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, fungsi VLOOKUP kan itu membutuhkan tabel dasar. Nah, tabel dasarnya saya ambil dari COA, dari sini, dan juga sampai sini. Nah, dari tabel yang saya blok ini saya rename menjadi nama akun untuk mempermudah penggunaan rumusnya. Rumus VLOOKUP ini saya menggunakan di beberapa situasi. Yang pertama yaitu untuk menentukan nomor akun dari kolom ref. Contohnya di jurnal penjualan pada rekapitulasi ini saya menggunakan VLOOKUP untuk memunculkan nomor akun, di mana sel yang kunci yaitu ada di keterangan, sebagai misalnya di sini ada piutang dagang, dan juga di sini ada nomor akun. Nah, karena nomor akun itu terdapat pada kolom kedua dari COA, maka di situ kita tulis ada 2, lalu ada 0 ini sebagai true atau false. 0 ini menunjukkan adanya true. Lalu penggunaan VLOOKUP adalah di saldo-saldo awal. Contohnya seperti di buku besar, saldo awalnya kita menggunakan VLOOKUP. Nah, di sini VLOOKUP itu dikombinasikan sama if error dan juga if. Tapi saya akan menjelaskan secara spesifik tentang VLOOKUP-nya saja. Nah, VLOOKUP-nya ini kita mengambil NA sebagai tabel dasar. Nah, NA itu diambil dari saldo awal bagian neraca saldo yang saya rename kembali menjadi NA untuk mempermudah kita penggunaan rumus. Selanjutnya, penggunaan VLOOKUP ada di nomor akun bagian buku besar. Di sini untuk memunculkan nomor akun dari sel kunci nama akun tersebut. Nah, untuk memunculkannya, tabel dasarnya adalah akun seperti yang saya jelaskan pada awal tadi. Yang kedua ada SUMIF. Nah, SUMIF ini digunakan untuk menjumlahkan nilai berdasarkan satu kriteria tertentu. Rumus dari atau formula dari SUMIF sendiri yaitu membutuhkan 3 komponen, yaitu sel kunci, kriteria, lalu sum range. Di sini penggunaan SUMIF terdapat pada jurnal pengeluaran kas, pada akun persediaan barang dagang, dan juga beban-beban. Yang menjadi sel kunci adalah nomor akun pada akun ref di akun lainnya. Yang menjadi kriteria adalah ref pada rekapitulasi, dan juga menjadi sum range adalah saldo di akun lainnya. Sehingga jika kita memunculkan nomor akun 113, maka dia akan menjumlahkan nomor akun yang menjadi 113 di akun saldo tersebut. Yang ketiga ada fungsi if. Nah, fungsi if ini kan digunakan untuk membuat keputusan logis dalam perhitungan. Formula dari if sendiri ada kriteria, true, dan juga false. Penggunaan fungsi if terdapat pada buku besar di bagian keterangan, di mana di sini terdiri dari beberapa true dan juga false. Yang pertama ada true jika sel kunci adalah JPJ1, maka dia akan memunculkan jurnal penjualan, dan di akhirnya adalah false dari kriteria yang pertama. Jadi di sini penggunaan if itu berulang untuk memunculkan true atau false yang kita sudah atur. Yang keempat adalah fungsi if error. Nah, fungsi if error ini menangani kesalahan dalam rumus dengan memberikan nilai alternatif jika terjadi error. Nah, if error ini mencegah tampilan pesan error seperti D4 atau NA. Formula dari if error sendiri ada 2, yaitu value dan juga value if error. Nah, penggunaan if error ini terdapat pada buku besar sebagai pemunculan saldo awal. Di sini saya contohkan seperti di kelas kecil menggunakan if error yang dikolaborasikan dengan fungsi if dan juga VLOOKUP. Di sini bisa dilihat bahwa yang ini adalah merupakan value, dan 0 ini merupakan value is false.
Nah, penggunaan selanjutnya di fungsi if error ini terdapat pada jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan juga jurnal penutup bagian ref untuk memunculkan nomor akun. Nah, di sini penggunaan if error karena di sini kan ada dua sel yang harus kita jadikan kunci sebagai pemunculan nomor akun. Nah, untuk menggunakan dua kriteria tersebut, kita menggunakan if error sebagai alternatifnya. Di sini yang pertama ini merupakan adalah value-nya dan yang ini adalah value is false-nya. Selanjutnya ada fitur data validation. Data validation ini membatasi jenis data yang bisa dimasukkan ke dalam sel. Dalam menyelesaikan project based learning, data validation ini sangat membantu kita dalam pencatatan yang tidak manual. Contohnya seperti misalnya di sini ada pada buku besar dan juga ada pada buku besar pembantu. Saya contohkan pada buku besar. Nah, penggunaan data validation ini digunakan untuk memunculkan nama akun, di mana kita tidak perlu menulis atau mengetik secara manual karena data validation ini bisa digunakan seperti ini. Dan jika kita mengklik dari salah satu ini, nomor akun bisa otomatis berubah karena kita menggunakan VLOOKUP yang tadi. Nah, cara membuat data validation ini bisa dibuat dari misalnya di sini kita pilih data, lalu data validation, kita add rule, kita pilih kriterianya adalah drop down from arrange. Di sini kita bisa bikin atau kita bisa pilih data range-nya dari COA di nama akunnya saja. Seperti ini. Maka data validation yang kita buat sudah jadi. Fungsi yang terakhir adalah fungsi SLN. Nah, fungsi SLN ini digunakan untuk menghitung penyusutan per bulannya. Nah, SLN ini kalau dalam matematika itu menunjukkan penyusutan garis lurus. Nah, SLN ini digunakan untuk menyusutkan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan yang kita ambil. Fungsi SLN yang digunakan terdapat pada kolom daftar peralatan, di mana fungsi SL ini membutuhkan harga perolehan, harga nilai sisa. Nah, di sini nilai sisa kami 0 karena penggunaan peralatan digunakan hingga usang dan tidak memiliki harga jual lagi. Ya, lalu ada umur ekonomis, di mana total peralatan atau harga perolehan, lalu nilai sisa, dan juga umur ekonomis. Selanjutnya, kami menggunakan fitur tambahan yaitu fitur diagram. Untuk membuat fitur diagram, kita menggunakan atau kita membuat terlebih dahulu tabel yang kita butuhkan dalam penggunaan diagram tersebut. Nah, diagram di sini ada diagram penjualan harian, ada beban-beban, dan juga diagram analisis laba rugi. Lalu, untuk memunculkan atau membandingkan diagram laporan keuangan, ada laporan perubahan ekuitas, ada laporan posisi keuangan. Nah, diagram ini kami gunakan untuk melihat perbandingan. Misalnya dalam diagram penjualan harian ini kita bisa lihat perbandingan antara data penjualan pada hari yang pertama dan juga hari kedua. Lalu beban-beban ini untuk melihat perbedaan antara beban-beban yang dikeluarkan perusahaan dalam periode sebulan. Lalu analisis laba rugi. Nah, ini perbedaan antara pendapatan yang diperoleh sebulan dan juga beban yang dikeluarkan dalam waktu sebulan oleh perusahaan. Yang selanjutnya adalah diagram perubahan ekuitas. Nah, di sini digunakan untuk melihat kenaikan dari modal yang dimiliki perusahaan yang kita ambil. Lalu ada presentasi keuangan perusahaan, di mana di sini kita bisa lihat kalau perusahaan itu beroperasi dengan total aset yang dimiliki dari perusahaan tersebut, bukan dari total ekuitas ataupun modal dan juga utang yang diambil oleh perusahaan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan tentang penjelasan mengenai fitur-fitur yang saya gunakan dalam penyelesaian Project Based Learning, praktikum, jasa, dan dagang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.